Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang materi bab 2 di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang norma dan keadilan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran ini dan bagaimana kompetensi dasarnya. Disimak. Materi Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2, Peran Norma dalam Mewujudkan Keadilan. Tujuan pembelajaran: setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik diharapkan mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dalam materi bab 2 tentang norma dalam mewujudkan keadilan, ada 4 subpokok bahasan materi. Yang pertama adalah norma dalam masyarakat, yang kedua adalah pelanggaran norma, yang ketiga adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang keempat adalah pelanggaran norma. Baiklah siswa, subpokok bahasan materi yang pertama yaitu tentang norma dalam bermasyarakat. Norma memiliki hakikat dan tujuan, yaitu norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Kemudian norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya norma kita memiliki petunjuk untuk tahu apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Kemudian norma juga mengendalikan perilaku individu. Ciri-ciri norma. Norma memiliki ciri-ciri, yaitu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama, kemudian tertulis dan tidak tertulis, memiliki sanksi dan bersifat dinamis. Klasifikasi norma. Norma dapat diklasifikasi. Yang pertama adalah norma berdasarkan sumbernya, yang kedua adalah norma berdasarkan pengikatnya, dan yang ketiga adalah norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya terdiri dari ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Berdasarkan daya pengikatnya, yang pertama adalah cara, yang kedua tata kelakuan, yang ketiga adalah kebiasaan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Itu adalah klasifikasi norma berdasarkan daya pengikatnya. Kemudian yang berikutnya adalah norma berdasarkan bentuknya, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma memiliki fungsi yaitu sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dengan adanya norma, kita memiliki pedoman dan petunjuk arah ketika kita bersikap dan juga bertindak. Kemudian norma dapat berfungsi sebagai pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, juga benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat diantaranya menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integritas sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, serta melindungi orang yang lemah. Berikutnya adalah pelanggaran norma. Faktor penyebab pelanggaran norma yang pertama adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna,
sehingga tidak sampai ke masyarakat dan banyak masyarakat yang belum paham bahkan mengabaikan. Kemudian pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, ingin menjadi individu yang bebas, longgarnya penegakan dan pelaksanaan norma, serta sikap mental dari individu itu sendiri. Akibat melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah adanya keretakan hubungan antar kelompok di masyarakat. Kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Yang berikutnya adalah kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, serta dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan sebuah keadilan? Yang pertama adalah dengan proses pembiasaan. Kita biasa untuk tidak melanggar norma-norma. Kita mulai dari kebiasaan kecil untuk patuh terhadap aturan atau tata tertib. Misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kemudian nanti meningkat ke dalam lingkungan masyarakat serta berbangsa dan bernegara. Kita melihat atau mencontoh tauladan atau teladan yang baik. Kemudian ada penyadaran dalam diri individu, pengawasan serta penghargaan dan hukuman. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma. Yang pertama adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Kemudian upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama, kita kenali jenis-jenis keadilan. Terdapat beberapa jenis keadilan lainnya, yaitu ada keadilan protektif, keadilan vindikatif, dan keadilan kreatif. Keadilan dalam dasar negara dan konstitusi negara. Keadilan dalam dasar negara, sila kedua dan sila kelima, yang secara tersurat frasa adil atau keadilan memang termuat dalam sila kedua dan kelima. Akan tetapi sila pertama, ketiga, dan keempat secara tersirat mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal itu karena hubungan antar sila saling mendasari dan didasari. Pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan. Di lingkungan keluarga, contohnya berpamitan kepada orang tua saat akan berpergian. Itu mencerminkan norma kesopanan. Kemudian yang berikutnya di lingkungan sekolah, menghargai pendapat teman. Di lingkungan masyarakat, mengetuk pintu saat bertamu. Itu adalah contoh pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan di 3 lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bangsa kita adalah sebuah bangsa yang besar. Namun banyak di antara kita yang belum taat norma. Jalan raya, terutama di kota-kota besar, kita banyak menyaksikan kesemrautan pengendara mobil yang saling berebut ingin mendahului. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar norma? Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa itu norma. Demikian pembahasan materi hari ini di bab 2 tentang norma dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.